Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim istahwadha alaihimus syaitanu fa'ansahum dzikrallahi ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Syaitan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan syaitan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan syaitan itulah golongan yang merugi. Pada Quran surat Al-Mujadilah ayat 19 bahwa ada dua ciri hizbus syaitan. Yang pertama, mudah dikuasai syaitan itu sendiri. Yang kedua, lupa dengan Allah. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, pada kajian sebelumnya bahwa orang yang beriman setiap harinya dihadapkan pada 5 tantangan dan cobaan. Yang pertama yang datang dari orang yang beriman yang dengki, yang kedua dari munafik yang membencinya, yang ketiga dari orang kafir yang memeranginya, yang keempat dari syaitan yang menyesatkan. Pada kajian kali ini terkait dengan cobaan yang datang dari luar, yaitu godaan syaitan yang menyesatkan. Ada 2 cara yang ditempuh syaitan untuk menguasai manusia dan dibuatnya lupa dengan Allah. Yang pertama dengan cara tadlil, menyesatkan. Yang kedua dengan cara takhwif, yaitu menakut-nakuti. Yang terkait dengan cara yang pertama, yaitu dengan cara menyesatkan, bahwa syaitan membisikkan keraguan, kebimbangan, dan keinginan untuk melakukan kejahatan ke dalam hati manusia. Sebagaimana yang kita diperintahkan oleh Allah agar berlindung kepada Allah pada Quran surat An-Nas, di mana setan itu min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah karena syaitan itu senantiasa membuatnya kita ragu dan membisikkan ke dalam dada manusia yang datang dari jin maupun manusia. Yang kedua, dibuatnya lupa, yang dikenal dengan nisyan. Jadi memang suatu sifat yang dikatakan manusiawi, tapi syaitan berusaha membuat manusia lupanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada surat Al-An'am ayat 68, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taqud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin. Apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka, sehingga mereka membicarakan pembicaraan lain, dan jika syaitan menjadikan kamu lupa akan larangan ini, maka janganlah kamu duduk lagi bersama orang-orang yang lazim itu sesudah teringat akan larangan itu. Ini
Allah memberikan rambu-rambu agar kita jangan duduk bersama mereka kalau kita tidak bisa mengalihkan pada pembicaraan lain. Kemudian yang ketiga, tamanni, angan-angan. Setan berusaha memperdayakan pikiran manusia dengan khayalan yang mustahil terjadi, dengan angan-angan kosong. Allah mengingatkan kita akan tekad setan untuk membangkitkan angan-angan kosong itu pada manusia. Pada Quran Surat An-Nisa ayat 119, wala udillannahum wala umanniyannahum. Sesungguhnya saya, setan, akan menyesatkan mereka, dan sesungguhnya saya akan bangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Jadi ini sesumbarnya setan yang berjanji akan menyesatkan manusia. Sehingga ya'iduhum bayumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa gurura. Syaitan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, padahal syaitan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain dari tipu daya belaka. Itu pada ayat berikutnya di ayat 120 surat An-Nisa. Yang keempat, dengan cara tazyin, memandang baik perbuatan maksiat. Syaitan berusaha dengan segala macam cara untuk menutupi keadaan yang sebenarnya sehingga yang batil kelihatan terpuji. Sehingga pada Quran Surat Al-Hijr ayat 39 sampai ayat 40 Allah mengingatkan, Qala Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis di antara mereka. Jadi, agar supaya tidak dibuatnya oleh setan kita memandang baik perbuatan maksiat, maka jadilah golongan orang-orang yang solih, karena setan pun berjanji tidak akan melakukan hal itu kepada hamba-hamba yang soleh. Kemudian yang kelima, wa'dun, janji palsu. Syaitan berusaha membujuk umat manusia supaya mau mengikutinya dengan memberikan janji-janji yang menggiurkan, berupa keuntungan-keuntungan yang diperoleh yang terkait dengan urusan dunia. Pada Quran Surat Ibrahim ayat 22, wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartu bima asyraktumuni min qablu innadh zalimina lahum adzabun alim. Dan berkatalah setan tatkala perkara telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu tetapi aku menyalainya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu, dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukanku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang yang zalim itu mendapatkan siksaan yang pedih. Maka waspadalah, karena syaitan itu tidak akan pernah bertanggung jawab terhadap apa yang telah dijanjikan. Yang keenam, kaidun, tipu daya.
Jadi setan berusaha dengan segala macam tipu daya untuk menyesatkan manusia. Akan tetapi sebenarnya tipu daya setan itu tidak akan ada pengaruhnya bagi orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada Quran surat An-Nisa ayat 76, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillahi walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghuti faqatilu awliya asyaitani inna kaida syaitani kana dha'ifa. Orang yang beriman berperang di jalan Allah dan orang-orang kafir berperang di jalan taghut. Sebab itu perangilah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu adalah lemah. Jadi segala macam tipuan, kalau kita bersatu di dalam melakukan penyerangan, maka setan itu akan lemah. Yang ketujuh, saddun, hambatan, di mana setan berusaha untuk menghalang-halangi umat manusia menjalankan perintah Allah dengan menggunakan segala macam hambatan. Sehingga Allah mengisahkan di dalam surat An-Naml bahwa burung hudhud melaporkan kepada Nabi Sulaiman tentang Ratu Saba dan rakyatnya yang telah dihalangi oleh setan dari jalan Allah sehingga mereka tidak dapat petunjuk. Pada Quran surat Az-Zukhruf ayat 62, wala yusaddannakumus syaitanu innahu lakum aduwwum mubin. Dan janganlah kamu sekali-kali dipalingkan oleh syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi karena musuh maka tempatkan syaitan itu menjadi musuh, jangan berkawan dengan syaitan, baik syaitan yang dari manusia ataupun setan yang datang dari golongan jin. Yang kedelapan, adawah, permusuhan. Jadi setan berusaha menimbulkan permusuhan dan rasa saling membenci di antara sesama manusia. Karena dengan permusuhan itu manusia akan lupa diri dan melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Allah untuk membinasakan musuh-musuhnya. Salah satu sebab Allah melarang minum-minuman khamar, berjudi, dan perbuatan setan yang akan menimbulkan permusuhan dan rasa saling membenci satu sama lain, yang kadang orang tua bisa bermusuhan dengan anak saudara, bisa bermusuhan karena harta waris, suami istri yang dulunya saling menyayangi, oleh setan dibuat seakan-akan seperti musuh yang tidak pernah mengenalnya. Pada Quran surat Al-Maidah ayat 91, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis salati fahal antum muntahun. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran minum-minuman khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan salat. Maka maukah kamu berhenti? Ini 8 langkah yang ditempuh oleh setan untuk menyesatkan umat manusia. Dan manusia tidak lagi mengenal dengan jelas mana yang benar dan mana yang salah. Yang kedua, dengan cara takhwif, menakut-nakuti. Jadi kalau setan tidak berhasil menyesatkan umat manusia dengan 8 jurus itu, maka setan punya cara lain, yaitu untuk menakut-nakuti. Jadi takut di sini bukan takut yang manusiawi, namun takut menyatakan kebenaran, takut menegakkan hukum-hukum Allah, takut melakukan amar ma'ruf nahi munkar karena khawatir kehilangan pekerjaan, kehilangan jabatan. Nah, untuk itulah maka peringatan Allah pada
Quran Surat Ali Imran ayat 175. Innama dzalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syaitan yang menakut-nakuti pengikut-pengikutnya. Oleh sebab itu, janganlah takut kepada mereka, tapi takutlah kepada Allah jika kamu benar-benar orang yang beriman. Jadi bagi orang yang beriman perlu menguatkan keimanannya sehingga bisa membentengi dari rasa takut untuk menegakkan kebenaran yang harus disampaikan. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, bagaimana usaha melawan gangguan setan baik dengan cara tadlil yang bisa menyesatkan atau yang takhwif menakut-nakuti, maka kita diperintahkan untuk masuk Islam secara kafah pada surat Al-Baqarah ayat 208. Kemudian selalu menyadari bahwa setan itu adalah musuh utama manusia. Dan yang ketiga, secara praktis Rasulullah SAW mengajarkan beberapa hal. Yang pertama, kita disuruh sering jika gangguan itu muncul, maka fasta'idz billah, mohon perlindungan dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian membaca al-mau'udzatin, kadang-kadang diistilahkan ditambah dengan trikul, al-ikhlas, al-falak, an-nas. Membaca ayat kursi pada hadis riwayat Muslim. Membaca surat Al-Baqarah minimal 3 ayat yang terakhir dalam hadis riwayat Muslim. Kemudian berzikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, tidak kurang 100 kali dalam sehari semalam dalam hadis riwayat muttafaqun alaih. Senantiasa mengingat Allah, dan dianjurkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud untuk selalu berwudu ketika datang godaan itu yang ditandai dengan munculnya marah pada diri kita sendiri. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, itulah yang harus kita kuatkan menghadapi cobaan dan tantangan yang muncul dari syaitan yang menyesatkan, yang akhirnya menurunkan kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.